Oke. Kemudian dari hidung ya. Dari hidung. Nah, hidung sama bibir ini agak menarik ini ya. Hidungnya tajam, tapi bibirnya tarikannya ke atas. Biasanya hidung tajam, kalau tarikan bibir ke bawah itu orangnya kejam atau tegaan. Nah, tapi hidung kamu itu mancung ya. Mancung ketemunya bibir tarikan ke atas. Nah, jadi ini kombinasi yang saling menetralkan ya. Eh, dari bibir kamu orangnya nggak tegaan, tapi dari hidung itu orangnya tegaan. Jadi kadang tega, kadang nggak tegaan. Cek Iya benar sendiri. benar 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 benar. Ada kayak aku merasa jahat banget di satu sisi kayak semua orang nggak mendukung tapi kayak emang kenapa gitu. Tapi kadang juga kayak nggak enak rasa kayak gitu doang dikit Iya, gitu. ya kayak gitu deh, gitu ya. Oke, ya asik juga ya lama-lama ya. Oke. Kalau body boleh nggak ayah lihat berdiri biar ayah tahu seberapa kinestetik ketemu auditorinya. Nah, Oh iya, kinestetik. Oke, boleh duduk lagi saya. ini estetik langsung kelihatan sih dari mana kelihatan. Mau dikasih tahu apa dirahasiain? Padahal kan maksudnya kan orang kan pakai bajunya kan ini jaket ya, jadi kan Iya, nggak yang terlalu kena body gitu. iya. Mm-mm. Yang pertama, ya dari sini, ya walaupun pakai jaket ya, itu ke bawah lurus, tek. Jadi kemungkinan besar tubuhnya kecil. Itu kan Mm. estetik. Terus yang kedua, ketika berdiri, refleksnya itu udah fashionable atau fashionate, pengennya goyang kayak di catwalk. Itu udah kan estetik itu. Oh, gitu. Terverifikasi kinestetik berarti ya. Ya, seperti itu. Bagi kita yang ingin mengikuti konsultasi seperti di video ini, silahkan menghubungi WA 0812 18 18 4712. Ya, ya, ya. Baik. Sebelum kita mulai, ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Ulfa atau Kakak Aisyah? Nggak ada sih coach, nunggu penjelasan aja nanti. Nggak ada. Oke, good. Ya, baik kalau gitu kita mulai ya. Sebelumnya, Mama cerita apa aja pada Aisyah, sayang? Belum cerita banyak sih. Oh, belum cerita banyak. Iya. Jadi gini ya, Nak ya. Ayah sudah melakukan ini mungkin sekitar 20 tahun ya. 20 tahun di berbagai usia, mulai dari anak TK sampai remaja, sampai mahasiswa yang sudah lulus, kemudian yang sudah bekerja, semualah semuanya. Apa sih yang ayah lakukan begini? Selama ini kita itu pernah dengar yang namanya takdir. Percaya yang namanya takdir. Aisyah percaya sama takdir, nak? Kayak Percaya berapa persen? hmm, 100%. 100%. Good. Kalau begitu, ayah mau tanya, Boleh. kan ada takdir, ada nasib ya. Apa itu bedanya takdir sama nasib itu? Takdir itu apa? Nasib itu apa? Kalau takdir, Mm-mm. pemahaman saya itu yang ditakdirkan sama Tuhan. Takdir Dan yang nasib. ditakdirkan sama Tuhan. Jadi maksudnya eh, gimana tuh? Sebenarnya kayaknya arti katanya buat saya sama ya, takdir dan nasib. Baik, baik ya. Terus? Sama-sama takdir berarti ya. Mm-mm. Sama-sama kejadian yang Mm-mm. eh, dia lewatin gitu. Iya, Kalau takdir itu kayak dari Tuhan untuk kita, kalau nasib tuh kayak dari ya kita nasib gitu loh, iya. ya nasib gitu ya. Baik. Nasib nasib gitu. Nasib.
Ya baik, kita memang diajari untuk percaya takdir, ya. Tapi kita sendiri nggak pernah itu mengulas apa itu takdir, apa itu nasib. Jadi kadang-kadang kita juga bingung gitu ya. Kita ketemu nih malam ini bertiga sama mama, ini takdir apa nasib ini? Takdir. Takdir. Kenapa takdir? Soalnya kalau nasib tuh kayak lebih ke buruk sih saya nangkepnya. Oh baik, kalau buruk-buruk punyanya nasib gitu ya, baik. Iya. Pantesan Tapi kalau takdir juga, kalau takdir baik dan buruk sih, oh, baik semuanya. dan buruk ya. Hmm. Jadi takdir baik dan buruk, kalau giliran buruk nasib gitu. Masih begitu. Nah, karena takdir baik dan buruk berarti takdir juga dong. Nggak tahu. Oke, baik ya. Pantes itu ya orang-orang kalau lagi apes tuh tepok jidat sambil ngomong, aduh nasib gitu ya. Nggak ada yang bilang, Iya. aduh takdir. Baik. Ayah belajar ini ilmu hikmah ya, pendalaman takdir dan nasib ini karena dulu usia 33 tahun ya, ayah bingung gitu. Waktu Hmm. itu ayah udah kuliah, udah selesai, udah kerja waktu itu, bahkan sempat kerjanya di luar negeri ya. Kemudian tapi bingung gitu, kok kayaknya nggak enjoy sama kerjaan. Bukan penghasilan nggak cukup gitu, dari sisi keuangan cukup lah. Ada di satu titik kita merasa bahwa masalah uang bukan lagi cita-cita gitu. Ya sudah gitu, fine. Nah, justru di situ saya merasa kok ada yang kosong ya gitu. Apa ya gitu. Ngejalanin hidup ini emang untuk ini nih gitu. Tapi kok saya nggak enjoy gitu. Nggak happy ya. Asal rutin aja jalanin gitu. Nah, terus lama-lama saya belajar tentang hidup ini untuk apa sih sesungguhnya gitu. Nah, baru di situ diperkenalkanlah tentang takdir dan nasib. Hidup ini sebenarnya untuk menjalani takdir, tapi sebagian besar orang menjalani nasib. Nah, bingung saya tuh. Bedanya apa kalau gitu takdir sama nasib? Nah, begini. Kalau takdir itu rencana yang sudah dibuat oleh Tuhan untuk kita lakukan dan kerjakan selama hidup di bumi sejak lahir sampai mati. Itu takdir. Nah, itulah kenapa takdir itu dicatatkan di Lauhul Mahfudz, kan begitu ya kalau nggak salah ya. Jadi ada tuh jegrek gitu ya, kayak dicatatkan bahwa Aisyah tuh dari lahir kayak begini, begini, dia akan jalanin ini, mestinya begini, begini. Nanti meninggal kayak gini sebagai apa? Makomnya apa? Makom itu kan sebenarnya status terakhir sebelum kita kembali kepada Tuhan. Itu makom. Makom tuh kalau di university mungkin gelar lah ya, S1, S2, S3 gitu. Tapi kalau dalam kehidupan, makom tuh ketika selesai kita dikenang sebagai siapa. Nah, kalau Rasul kan dikenang sebagai Rasul. Kenapa orang kebanyakan nyasar dalam hal profesi? Kita kerucutkan ke profesi aja ya. Karena sesungguhnya kita tidak ada yang ingat takdir kita apa. Benar. Nggak ingat. Sekarang misalnya kita mau pergi ke satu tempat tapi nggak ingat. Kemungkinan dasarnya kan besar. Seperti itulah kira-kira konsepnya selama ini. Jadi Aisyah sudah berjalan sampai saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya mengikuti takdir atau mengikuti nasib atau tidak mengikuti takdir? Kalau tidak mengikuti takdir berarti nasib kan? Nah, bisakah kita menjawab itu? Itu dulu yang terjadi pada ayah. Nah, dari situlah ayah mulai mencari di umur 33. Ini benar nggak sih hidup yang dikehendaki oleh Tuhan? Kalau benar, kenapa saya nggak bahagia gitu? Nah, dari situ akhirnya ayah mulai mempelajari ini. Jadi sebenarnya saya nih harusnya seperti apa? Nah, itu kebetulan ketemu seorang konsultan. Kemudian ayah dituntun lah sama dia. Let's find yourself gitu. Temukanlah dirimu tuh sesungguhnya siapa, apa.
mestinya jadi apa. Ayah bilang, bagaimana caranya? Ya, begini ya, Tuhan itu meskipun kita dilupakan, gak ingat takdir, tapi Tuhan maha baik. Supaya kita gak tersasar, Tuhan kasih rambu-rambunya, kode-kodenya, atau tanda-tandanya, petunjuk arahnya. Arahnya kira-kira ke kiri, ke kanan, lurus, dan sebagainya. Setiap ada belokan, kita dikasih petunjuk. Kalau kamu tahu membaca petunjuk, maka kamu akan menemukan arah yang kira-kira tepat dengan takdir kamu. Saya bilang, tanda-tandanya ada di mana? Oh iya, tanda-tandanya ada di seluruh tubuhmu. Jadi tubuhmu itu didesain, dibuat oleh Tuhan, bukan kebetulan. Semuanya penuh makna dan penuh tanda. Kalau kamu bisa membacanya, itulah yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Ayat yang tidak tertulis di kitab suci, tapi tertulis di tubuhnya Aisyah. Sayangnya, bahkan guru dan pendidik pun belum pernah belajar ilmu ini. Jadi gak pernah tahu. Nah, sekarang kalau misalnya Aisyah ingin tahu, kita akan buka, akan belajar baca tanda-tandanya pelan-pelan, supaya kita dapat arah. Oh, beloknya harusnya ke kanan bukan ke kiri, atau harusnya jangan belok tapi lurus, supaya kita tahu, wah kita nih ada di jalan yang benar apa enggak, sesuai takdir apa enggak. Kalau ditanya apa cirinya? Cirinya satu, bahagia waktu menjalaninya. Sama seperti ayah setelah menjadi ayah Edi. Dulu kan bukan ayah Edi dulu. Itu ayah Edi ini kan baru-baru setelah terjun ke dunia pendidikan. Usia 33, 34 dan seterusnya. Nah, sampai saat ini ayah selalu bahagia dan setiap memberikan konsultasi, apalagi kalau face to face, apalagi kalau memberikan training, itu lebih bahagia lagi. Nggak pernah kelihatan ayah itu ogah-ogahan atau kurang semangat. Bahkan sakit pun, kalau lagi sakit itu ngajar bisa sembuh loh. Nanti sakit lagi baru setelah selesai ngajar. Dan itu keajaiban takdir. Dan kalau sampai Aisyah menemukan ini, maka otomatis Aisyah akan menjadi orang yang terbaik di bidangnya. Nah, kalau terbaik di bidangnya, money will follow. Nggak usah cari duit. Emang kita cewek apaan nyari duit? Dicari dong sama duit. Mau kira-kira kayak gitu? Nah, kalau mau, ayo kita mulai. Ya. Tanda-tanda itu sama Tuhan diletakkan pertama di wajah, terutama di wajah ya, wajah Aisyah. Wajah ini nggak main-main loh, itu dilukis oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang cocok dengan profesinya. Wajah, kemudian di dalam wajah tuh ada otak, cara berpikir dan sebagainya. Itu juga didesain untuk kebutuhan takdirnya. Kemudian bentuk tubuh seperti apa? Apakah gemuk, sedang, kurus? Itu juga dibentuk untuk tujuan takdirnya. Jadi nggak boleh kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan saudara kita, karena kita spesial. The only edition, dibuat khusus dengan ciri-ciri khusus untuk tujuan khusus. Itu eksklusivitas penciptaan Tuhan pada diri manusia. Nah, nanti kita akan cek satu persatu tanda-tanda itu. Nah, tugas Aisyah adalah ya jujur aja bercerita, berbicara apa adanya. Nggak usah takut dengan yang namanya kekurangan dan kelebihan. Karena kekurangan dan kelebihan itu adalah kesempurnaan. Di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nggak ada orang kelebihannya semua, kekurangan semua, nggak ada. Semuanya balance. Yang menarik lagi, kalau Aisyah cerita kekurangan, ayah bisa menemukan kelebihannya. Itulah hebatnya Tuhan. Ya, di balik kekurangan kita ada kelebihan. So, santai aja gitu. Oke, kita mulai ya. Pertama, ya karena saya tidak bisa lihat rambut Aisyah, jadi saya tidak bisa membaca pola-pola dari rambut. Jadi kita langsung saja ke dahi. Ya,
dahinya agak lebar. Oke, dahinya agak lebar ya. Nah, lebar ini biasanya indikasinya suka mikir gitu, suka merenung, suka menganalisa gitu. Kalau mau tidur tuh nggak langsung tidur gitu ya, lihat langit-langit dulu, tembok, pikirannya kemana-mana gitu, ada aja yang dipikirkan. Terus biasanya suka berimajinasi gitu. Nah, pertanyaan ayah, kira-kira seperti itu nggak Aisyah? Hmm, nggak terlalu suka mikir sih. Menghayal, melamun, ber, Melamun ber- suka, menghayal berimajinasi, enggak. Aku kurang orang suka berimajinasi, kurang. kurang suka, kayak kurang visual. Baik, ya, baik. Nah, kalau menurut dahinya seperti itu. Sekarang coba ingat-ingat, kalau ada apa-apa gitu selalu dipikirin atau cuek aja? Overthinking, Hmm, ya, overthinking ya, ra- over ya, rasanya ya, overthinking gitu. mm-mm. Suatu masalah yang kecil tapi dipikirin terus. Nah, itu artinya suka mikir gak? Padahal kayaknya kecil aja gitu dan orangnya Iya, iya kirain betul. kayak mikirin pelajaran Oh gitu kan. enggak, Bisa bukan bisa. itu. Oh bukan. Bukan itu sayang, bukan nak. Oke. Bukan ya. Jadi benar ya bahwa lukisan dahinya Aisyah itu menunjukkan bahwa Aisyah tuh hal-hal kecil aja jadi pikiran gitu. Oh gitu. Oke oke. Ya, rasanya gitu nggak? Heeh. Oke. Kemudian berikutnya kita turun sedikit dari dahi ke alis ya. Ini alisnya ori apa sulam? Ori. Ori. Oke ya. Kalau ori itu Yes. ya tipis. Dibilang tipis enggak, tebal juga enggak ya. Cuma agak menarik ini alisnya. Beda dari kebanyakan orang. Sampai seolah-olah kayak disulam. Asli ini ya, bukan sulam ya. Asli asli. Oke, good. Luar biasa. Tebal enggak tapi lebar ya. Jadi lebar ya. Kalau ayah kan lebih kecil ya. Dia lebih lebar ya. Hmm. Oke. Iya nggak terlalu lebar deh. Coba bandingin sama ayah. Tidak dibuka kaca. Lebaran punya ayah kayaknya. Enggak, kalau ayah lebih tebal, bukan lebih lebar. Ini segini doang. Ayah lebih Sedang ayah lebih kecil lagi, nak. Kalau ayah sih melihatnya kamu tebal, apa namanya, lebar tapi nggak tebal gitu. Kalau dari sini ya, kalau dari sini. banget nggak kelihatan tau dah. Coba Bunda lihat. Iya, memang cenderung seperti agak lebar tapi tipis ayah. Betul. Iya, betul. Bener. Heeh. Mungkin di komputer nggak kelihatan, tapi sama ayah jelas banget tuh lebar tapi tipis ya. Oke. Kemudian agak panjang sih, nggak, walaupun nggak panjang banget, ujungnya lancip tapi lebar ya. Sama sekali ini unik ini. Baru pertama kali ayah ngeliat alis kayak gini ya. Gitu. Biasanya alis kayak gini ya, alis kayak gini untuk masalah pendirian sering bimbang, sering Ya. ragu. Nah. Ya, terus kadang pengen begini, besok pengen begitu gitu. Agak mudah terpengaruh. Ya, seperti itu. Jadi kurang teguh pendiriannya. Tapi kalau Oke. untuk mengerjakan hal-hal yang kamu sukai sih lumayan tekun gitu, karena dia panjang. Walaupun tidak teguh tapi tekun gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu nggak? Tekun nggak ya? Kayaknya nggak sih. Nggak tekun. Untuk hal yang kamu sukai loh, aktivitas yang kamu sukai, punya nggak? Aktivitas yang aku sukai. Hmm, Aku suka bela diri sih, tapi sekarang bela diri aku jauh banget di sana. Jadi sekarang udah jarang. oke. Selain itu ada lagi?
Hmm, enggak sih, nggak ada yang benar-benar aku tekunin gitu, nggak ada. Disukai bukan ditekuni ya. Disukai. Mm-mm. Nggak ada. Kaligrafi mungkin. Kaligrafi sekarang juga lagi jarang. Tapi suka. Suka. Oke. Kalau ada kesempatan untuk kaligrafi, kira-kira lebih pilih kaligrafi atau yang lain? Maksudnya sama apa dibandingin sama Jadi apa? bandingin aktivitas lainnya. Kan aktivitas banyak. Kemudian dibandingin kaligrafi, mana yang lebih disukai? Karena setiap orang itu pasti dia punya yang dia suka dan dia kurang suka. Hanya mungkin karena kewajiban mau nggak mau dia harus kerjakan. Ini kita kalau takdir itu bicaranya hati. Ya, jadi hati kita melakukan itu walaupun nggak disuruh suka, nggak dibayar pun masih suka juga. Jadi ukuran takdir itu bukan uang, bukan kewajiban, tapi kebahagiaan dalam melakukannya. Walaupun berulang-ulang, rutin. Mungkin kalau disuruh milih kaligrafi sama yang lain ya. Mm-mm. Opsional sih, cuman mungkin aku lebih pilih ke kaligrafi. Cuman kadang juga ngikutin mood. Jadi kayak misalkan bosan, agak kemudian juga orangnya. Baik. Kalau aktivitas apa yang paling nggak bikin bad mood, yang paling jarang lah bikin bad mood, atau malah kalau lagi bad mood pengennya ngerjain aktivitas itu biar Yang paling gak bikin bad mood, Mm-mm. scroll HP. Scroll HP. Nah, ini dia. Oke, kebanyakan orang menganggap itu hal yang remeh-temeh, padahal tidak ada yang remeh-temeh, semuanya adalah petunjuk. Udah. Dari situ nanti kita akan lihat arahnya kemana. Jadi kalau lagi bad mood scroll HP tuh langsung cair gitu ya. Iya, lumayan sih. Lumayan. Ada lagi yang lebih lumayan dari itu? Tapi saya beneran emosinya naik turun, Nudi. Saya. Ya. Jadi eh dan saya gampang maafin orang juga. Jadi kayak sedetiknya sebel, terus langsung baik lagi aja gitu. Ya, nggak Ya udah apa-apa. gitu. Terus saya kayak kadang juga nggak ada penyebabnya juga, ya udah bisa jadi balik lagi. Cuman diem bentar aja kayak apa sih tadi aku marah gitu, kayak ih Ya, nggak usah dipanjangin lah gitu, udah gitu aja. ya. Itu kombinasi antara kepribadian dengan jenis kelamin. Kalau wanita memang agak seperti itu. Oh gitu. Ya, karena ada kalau di dalam wanita itu ada pergerakan hormonal yang tidak stabil. Makanya kalau ngobrol sama wanita itu rata-rata kayak gitu. Dan kita di antara para cowok, ya kebingungan juga masalah itu, gitu. Sering bertanya-tanya gitu. Kok gak ada apa-apa kok gitu, tiba-tiba diam sendiri, tiba-tiba rame sendiri. Makanya saya pun mengajari anak saya ada ciri-ciri khusus wanita yang kamu harus ketahui dan gak boleh diambil hati gitu. Nanti baik-baik sendiri, diam-diam sendiri, rame sendiri gitu. Itu yang namanya hormonal, apalagi kalau lagi PMS. Itu memang nggak bisa dihindari, itu alamiah, natural. Seperti itu. Biasanya orang yang mudi, terus peka, mudah tersinggung gitu ya. Itu punya kecenderungan lebih kuat di bidang art.
Biasanya begitu ciri-cirinya. Makanya artis itu rata-rata peka-peka. Apalagi artis seniman-seniman yang menghasilkan karya, baik itu lukis, gambar, arsitektur dan sebagainya, desain. Itu ayah setiap ketemu orangnya peka, halus, lembut, kadang mudah tersinggung, moodnya naik turun, swing mood namanya. Gitu. Nah, itu adalah tanda-tanda supaya kita nggak mengingkari takdir. Kenapa? Kalau seniman itu punya apa namanya kecenderungan seperti itu, karena memang dia akan mengandalkan kepekaan itu untuk menghasilkan karya seni. Satu, yang kedua, kalau seniman itu tidak terlalu terikat oleh aturan. Jadi ya kalau dia lagi swing mood ya nggak ada yang banyak terpengaruh, karena kerjanya kerja sendiri di ruangan sendiri, dia hasilin sendiri dan orang menikmati hasil karyanya. Nah, kalau sampai dia nanti kerjanya di kantoran, nah inilah yang disebut tidak mengikuti takdir. Karena di kantoran penuh aturan, banyak temennya dan sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut takdir. Kalau kita nggak ngikutin takdir, ya kita jadi serba salah. Ya memang kita adanya kayak gini, gitu. Terus ada di lingkungan kayak gitu. So, ya ini dia yang kita coba dalami ya ke Aisyah ya nak ya. Nah berikutnya kayak misalnya kacamata ya, itu yang pilih kacamatanya siapa? Frame-nya. Aku. Oke. Apa alasan pilih kacamata model frame seperti itu? Kemarin aku pilihnya yang bulat aja gitu. Ini kan yang kayak rada kucing. Ya, mata kucing. Terus? Nggak apa-apa, kayak ternyata cocok aja di muka. Cocok di wajah. Terus apa lagi? Udah sih. Kenapa kacanya lebar frame-nya? Nggak seperti kacamata ayah, frame-nya kecil. Karena aku ngeliatnya lebih cocok di muka. Baik, satu lebih cocok di Pilihan muka. warnanya juga bikin netral, nggak yang dia terlalu bikin gelap, serius yang hitam gitu. Terus juga tapi dia nggak bikin kesan tua juga. Oke, berarti lebih dasar pemilihannya karena fashion ya, fashionate ya, bukan karena enak dipakai. Enak dipakai juga. Enak dipakai juga. Karena dia frame-nya lebar kan, atas bawahnya lebar. Jadi kalau kayak gini-gini tuh kelihatan. Nah, Karena aku pernah juga pakai yang kayak ayah frame waktu kecil. awal. Dan itu kalau ngelirik ke bawah tuh nggak enak, nggak bisa ngelirik ke bawah, harus nengok ke bawah gitu. Iya, oke. Itu artinya bahwa kamu punya kecenderungan lebih banyak profesinya menggunakan visual atau penglihatan. Oh gitu. Ya, seperti itu. Tapi aku suka main warna sih. Ya, tambah lagi mulai menunjukkan lebih ke art ya, main warna itu. Tapi aku nggak suka menghayal. Nggak suka menghayal. Enggak. Kita coba cek dulu ya. Soalnya tadi juga kan waktu ayah bilang suka mikir, kamu bilang nggak suka mikir. Bisa jadi salah Tergantung persepsi. tergantung. Nggak suka menghayal kalau misalnya dia tuh nggak relate gitu. Nah, Kayak itu. ini bisa nih kayak gini kayak harus gitu. Nah, itu yang ayah maksud. Jadi kadang-kadang perlu kita mencocokkan dulu prosesi menghayalnya apa nih gitu. Oh iya. Eh, Soalnya kalau menghayal tuh kayak lebih ke yang nggak bakal tercapai gitu. Oh, bukan menghayal itu, menghayal menciptakan ya. sesuatu yang menurut kamu ini bakal bagus nih kalau dibuat begini. Iya. Ini bakal oke nih dibuat begini. Jadi sebelum itu jadi kamu kerjakan, kamu tuh udah punya dulu bayangan. Jadinya kayak gimana? Itu kemampuan visual art namanya.
Dan kamu punya itu menurut wajahnya. Iya, gitu. Ada satu hal lagi ya, misalnya nih ya, wajah kamu menyiratkan bahwa kamu tuh nggak mau yang ruwet-ruwet, nggak ribet-ribet gitu ya. Pokoknya ingin menikmati hidup ya yang enak-enak gitu, yang santai gitu. Karena itu berpengaruh terhadap wajah kamu. Percaya apa enggak, buktikan omongan ayah, catat hari ini ya. Kalau itu kamu lakukan menjadi bagian hidup kamu, wajah kamu tambah cantik. Kalau bahagia terus. Iya, catat omongan ayah. Ya. Hari ini sama nanti. Capture kalau kamu lagi nggak bahagia atau lagi stres atau lagi ruwet. Ruwet karena pelajaran kah, ruwet karena aktivitas yang kamu kerjakan. Lihat nanti. Capture wajahnya, bedain. Jauh. Jadi face kamu itu sangat dipengaruhi oleh itu, makanya takdir kamu jangan sampai salah. Karena itu akan membuat kamu cepat tua atau cantik lebih lama, kata Widyawati. Seperti itu Aisyah. Selain omongan ayah, coba nanti cek and recheck sama teman kamu deh. Ketika kamu lagi bahagia. Katanya aku positive vibes gitu sih kalau kelihatan. Ya, makanya penting banget buat kamu untuk pilih jurusan, karir, profesi yang betul-betul kamu banget. Supaya inner beauty kamu itu memancar lewat wajah. Karena wajah kamu itu adalah reflection of inner beauty. Dan wajah kamu tuh begini ya sayang ya. Nanti kamu catat lagi. Ayah ini pengamat wajah loh. 20 tahun ayah mengamati wajah ya. Nah, kamu catat ya, bahwa ketika kamu bahagia itu bursting ya, muncul tuh di wajah tuh, kelihatan banget, bersinar, jauh lebih cantik. Boleh dicek ke teman-teman, nggak usah ke teman-teman deh, tanpa sengaja pun cowok-cowok ngelirik, kamu pasti ngerasain. Gitu. Nanti bakal banyak kalau kamu nggak salah pilih. Kenapa? Karena dari wajah kamu itu ya, menurut wajahnya bilang begini, buat kamu ya, penampilan itu sesuatu gitu. Benar. Penampilan adalah yang pertama. Sesuatu. Percaya ya bahwa wajah itu berbicara. Ayah baru ketemu hari ini loh sama kamu, nggak pernah bergaul, nggak pernah berteman, cuma ketemu hari ini dan itu pun online. Tapi wajah kamu bilang begitu. Coba bayangkan kalau you know who you are, kamu tahu siapa diri kamu yang sesungguhnya dan kamu tahu apa yang harus kamu pilih untuk mewujudkan apa yang menjadi diri kamu sesungguhnya. Jadi nggak asal sekolah, nggak asal ngambil jurusan, nggak asal berprofesi. Mohon maaf gitu ya. Jadi kamu akan bisa bilang, ini loh aku dan itu adalah kamu, tipenya. Gitu. Bahkan punya kecenderungannya trendsetter, nggak mau jadi follower. Wow. Nggak tahu, tanya aja sama batinnya, gitu nggak kira-kira? Tapi aku jarang banget. Maksudnya kayak aku lebih nyaman kalau sama gitu sama yang lain. Follower kan berarti, bukan trendsetter. Oke, nggak mungkin kalau dari wajahnya ya. Gini ya, coba cek nih. Meskipun sama, tapi kamu pengen sedikit beda.
Iya dong, kalau yang itu adalah Iya. di maksudnya kayak biar nggak terlalu sama, cuman ya masih dalam kategori sama. Ya, sekarang coba bahagia nggak kamu kalau tiba-tiba teman kamu, kok ininya gini sih bagus loh, ini gini di mana nih? Bahagia nggak rasanya? Hmm. Hmm. Dan itulah kamu. Diakui atau tidak diakui itu ada di dalam, ditulis, tergambar di wajah kamu. Nama lain itu adalah trendsetter. Trendsetter itu nggak harus yang wow gitu, terus yang aneh-aneh gitu, rambutnya begini atau apa-apa, enggak begitu. Tapi menjadi pusat perhatian, sayang. Ih, kamu ininya di mana? Dapat di mana? Dari mana? Ih, cakep lo ininya gitu. Rasanya gitu Itu nggak? kayaknya sebagai cewek, semua cewek kalau dibilang kayak gitu seneng. Oh, jangan salah. Ayah udah ketemu yang biasa-biasa aja. Cool, dingin. Pasti kamu pernah ketemu yang kayak gitu. Tapi rata-rata pasti seneng. Iya, rata-rata artinya tidak semua kan. Berarti dia part yang mirip sama kamu. Oke. Ayah udah ketemu banyak orang seluruh dunia. Apalagi kalau rata-rata profesinya manajer-manajer cewek itu. Yang bidang engineering. Nggak begitu. Iya, iya, pasti, pasti. Iya, asik kok belajar ilmu wajah ini atau ilmu takdir ini asik banget kok. Bukan sesuatu yang klinik, bukan juga sesuatu yang diawang-awang. Real. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Oke, boleh izin buka kacamata nggak Ayah mau lihat tatapan matanya? Oke, ya. Oke, tatap. Kami. Ya, ya tatapan matanya eye contact-nya bagus, kemudian bukan visual tapi kayaknya auditori ya, bukan visual. Auditori, Ya, hmm, sering lupa sih kalau dengar juga. Kayaknya kinestetik deh. ah, kinestetik bisa karena kan berkombinasi nanti mana yang paling kuat. Kinestetik kayaknya. Ya, Oh, sekarang kalau ngobrol itu sambil begini-begini nggak tangannya? hmm. Oke, ya. Kemudian kalau lagi duduk ada sesuatu nggak yang bergerak di tubuh, kaki, tangan, apa gitu. Iya. Oke, itu kinestetik. Tapi gerakan Jadi mata, tadi nggak bisa diem. iya, gerakan mata sama gerakan bibir itu auditori. Jadi kemungkinan besar adalah auditory kinestetik. Visualnya tadi? Visualnya terakhir. Jadi Visual. iya urutannya adalah auditory, kinestetik, visual. Begini kita lihat ya, respon dasarnya ya. Respon dasarnya. Kalau orang visual di lingkungan yang baru sama teman yang baru atau di pergaulan, dia lebih cenderung diam dulu, mengamati baru ngomongnya paling akhir di antara semua teman. Aku. Oh, kamu bisa jadi duluan. Tergantung kalau emang lingkungannya baru banget, ya Ya, bisa jadi. Tapi kalau misalnya lingkungannya udah kenal, belakangan sih. kalau lingkungannya yakin kamu belakangan. Iya, kadang malah jadi pendengar aja. Hmm. Tergantung sih. Tapi kalau misalnya, Ini anomali nih, soalnya wajahnya nggak begitu. Ya nggak apa-apa, terus cerita aja. Ayah kan cuma nyocokin ya keterangan sama yang tertulis di wajah gitu. oke, kalau misalnya sama teman tapi ya teman deket banget gitu yang kayak emang lagi date berdua, kita lagi ngobrol-ngobrol aja sambil makan-makan itu, aku bakal banyak ngomong di situ baru. Ya, Biasanya kalau dalam grup gitu aku lebih menjadi pendengar saja. oke. Yang pertama, kemungkinan kamu adalah kinestetiknya duluan ya, kinestetik ya, oke ya.
Kenapa kinestetiknya duluan? Karena kamu suka berbicara dengan simbol-simbol. Gitu. Ya, jadi misalnya begini ya. Ayah kan pemerhati sejak awal. Jadi ketika kamu muncul di layar, tak 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 senyum, trek tarikan. Senyum tuh auditori. Oke. Oke, jadi nggak bisa dibohongin. Karena tarikan bibir kamu ke atas gitu. Kamu nggak sulit sekali bicara tanpa tersenyum. Itu adalah bagian daripada refleks kamu. Ya. Kemudian ketika bibir terbuka, giginya terbuka lebar, itu jelas auditori. Gitu. Terus ketika kamu bicara sambil gini, gini, itu simbol namanya ya. Nah, itu kinestetik. Kinestetik. Ya, dan kamu itu punya kekuatan karena di auditori sama kinestetik. Auditori itu orang yang pandai bergaul, orangnya fleksibel, disukai temen, bisa diajakin ngobrol apa aja, nyambung, itu auditori. Terus kinestetik itu aktif. Jadi dengan kombinasi auditori kinestetik, kamu kelihatan kalau diajakin ngobrol tuh antusias gitu. Respon-responnya, jadi nggak cuma gitu ya. Nah, kalau kamu mengatakan kamu terakhir bicara dan sebagainya, itu adalah pilihan, bukan refleks dasar. Karena refleks dasar kamu tuh nggak tahan pengen bicara. Enggak. Enggak juga. Bahkan kalau ada temen ngobrol juga suka nyelak gitu. Itu kalau dari wajahnya, mungkin ayah salah baca. Dulu kayak gitu. Tapi ditegur kayak orang tuh nggak suka kayak gitu, terus jadinya ya udah. Iya, makanya yang ayah bicarakan refleks dasar. Nah, refleks dasar itu mungkin berbentur dengan etika, sehingga etikanya begini dan kamu mengubah. Itu ubahan namanya, tapi aslinya nggak gitu kan? Okay. Kebayang ya? Gitu. Jadi kita bisa berubah kok, dari aslinya kita bisa berubah berdasarkan pelatihan, pembentukan, environment, culture. Okay. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kemudian dari hidung ya. Dari hidung. Nah, hidung sama bibir ini agak menarik ini ya. Hidungnya tajam, tapi bibirnya tarikannya ke atas. Biasanya hidung tajam, kalau tarikan bibir ke bawah itu orangnya kejam atau tegaan. Nah, tapi hidung kamu itu mancung ya. Mancung ketemunya bibir tarikan ke atas. Nah, jadi ini kombinasi yang saling menetralkan ya. Dari bibir kamu orangnya nggak tegaan, tapi dari hidung itu orangnya tegaan. Jadi kadang tega, kadang nggak tegaan. Cek iya, sendiri. Benar. Kadang kayak rasa jahat banget di satu sisi, kayak semua orang nggak mendukung, tapi kayak, wah, emang kenapa? Tapi kadang juga kayak nggak enak, rasa kayak gitu doang, Iya. dikit. Ya kayak gitu deh, gitu ya. Oke. Ya asik juga ya lama-lama ya. Oke. Kalau body boleh nggak ayah lihat berdiri biar ayah tahu seberapa kinestetik ketemu auditorinya. Oh iya, kinestetik. Oke, boleh duduk lagi, saya. Ini estetik langsung kelihatan sih. Dari mana kelihatan? Mau dikasih tahu apa dirahasiain? Padahal kan maksudnya kan orang kan pakai bajunya kan ini jaket ya, jadi Iya. kan nggak terlalu kena body gitu. Iya. Mm-mm. Yang pertama, ya dari sini, ya walaupun pakai jaket ya, itu ke bawah lurus, tek. Jadi kemungkinan besar tubuhnya kecil. Itu kan estetik. Terus yang kedua, ketika berdiri refleksnya itu udah fashionable atau fashionate, pengennya goyang kayak di catwalk.
Itu udah kinestetik itu. Oh, gitu. Terverifikasi kinestetik berarti ya. Ya, seperti itu. Biasanya ya orang kinestetik ini energinya banyak ya. Nggak bisa diam. Lebih suka di suasana outdoor atau paling nggak bepergian gitu. Kalau dia jenuh ya dia perlu suasana outdoor gitu. Orang-orang kinestetik biasanya begitu. Kemudian juga kalau dari Outdoor tapi kayak menyendiri, tapi sukanya menyendiri di tengah kerumunan. itu adalah kecenderungannya art, sayang. Oh gitu. Ya, orang art itu di mana-mana menyendiri. Pelukis tuh menyendiri, pengukir menyendiri, musisi menyendiri kalau lagi buat aransemen. Terus aku buat apa dong kalau mereka buat Sabar, Oh iya, sayang, sabar. sabar. Yang penting tertarik dulu gitu. Yang penting tertarik dulu. Iya, siap, siap. Oke. Lanjutin. Ya, kayak gitu ya. Nah, eh kinestetik sama auditory ini menurut Ayah sih kombinasi yang sempurna. Ya, karena auditory itu orangnya supel, kinestetik itu orangnya energik. Tapi kalau dari wajahnya si Ayah melihat ya, kamu punya kecenderungan naturalis. Jadi kalau pergi-pergi itu suka-suka tempat yang indah, pemandangan, ketimbang pusat kota, keramaian dan sebagainya. Nah, kalau dari wajahnya kira-kira seperti itu, coba dirasa-rasain. Saya katakanlah mana yang lebih menarik, pergi ke pusat perbelanjaan atau pergi ke Bali misalnya begitu. Ke pantai kah, atau ke gunung kah, ke suasana alam yang indah. Iya, iya. Oke, berikutnya ketika di suasana alam tuh kayaknya ngefeel banget sama alam. Alam itu seperti Kayaknya apa ya? cuman Ya, silahkan lanjut. Cuman apa? cuman kalau misalnya ada kebutuhan aja sih. Ada kebutuhan apa tuh maksudnya? Ke alam. Kalau nggak kayak pengen refreshing mata yang kayak bukan enggak kalau ke tempat-tempat ramai gitu yang kayak mall atau pasar gitu. Iya, betul. Kamu hanya kebutuhan aja. Kalau perlu Tapi kalau disuruh sesuatu, milih, ya aku kayak lebih milih ke taman. ya, taman, pantai, gunung, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Kalaupun negara Swiss, Eropa gitu. Rasanya gitu nggak? Ya, Ada nggak kepikiran pengen ke Eropa, jalan-jalan ke Eropa? iya dong. Pengen banget. Keliling dunia saya mau. Keliling dunia. Kalau kamu sudah ada di kepala kayak gitu, itu artinya rezekinya sudah ada di takdir. Amin. Ya Allah. Begini ya Aisyah ya, nggak semua teman kamu punya keinginan itu. Kenapa? Karena memang itu bukan takdir dia. Makanya salah satu mempelajari takdir, memahami takdir itu adalah mengetahui bahwa kalau kita punya apa yang ada di pikiran kamu itu ada di garis takdir kamu, udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau pengennya Eropa dan bahkan keliling dunia, itu angka rezeki kamu adalah untuk membiayai keliling dunia tadi. Makanya akan menjadi optimis bahwa profesi kamu harus dihubungkan dengan itu tadi. Saya sekarang kan lagi kuliah di jurusan ilmu komunikasi Baik, di Universitas Adi Ginanjar kan itu ya, dinaungi oleh ISQ. baik. Iya, maksudnya di situ tempat training. Jadi saya berharap saya bisa jadi trainer yang Jadi coach, ya keliling dunia lah ya, minimal. nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu yang disebut sebagai ketika kamu tahu siapa diri kamu, you know who you are. Yang penting itu nomor satu itu.
Jangan sampai kamu jadi diri kamu, nggak tahu siapa diri kamu, nggak tahu apa yang kamu inginkan, bagaimana kamu bisa merencanakan, bagaimana kamu bisa mewujudkan. Kalau kamu mau jadi coach, itu sangat punya potensi. Karena kamu seorang kinesthetic auditory. Yang dibutuhkan untuk coach hebat itu ya itu kinesthetic auditory. Ada tapinya. Aku nambahin, ayah. Ya silakan ditambahin Pengen sayang. mengajar di sini. Oke, good. Soalnya aku kemarin dari pesantren, and then aku kayak baru menemukan, oh ternyata mengajar tuh enak ya. Gitu. Dan kalau aku ngebandingin diri aku sama orang lain, kayak eh, anak-anak dia lebih suka cara ngajar aku gitu. Nah, itu dia. Itu namanya tanda-tanda takdir. Catat itu. Kalau perlu kita trial bareng lah, kita duet, kita uji nih. Kamu jadi coach. Tapi kalau saya ngerti materinya itu mah. Nah, begini. Baru ayah mau ngomong, untung diingetin. Kamu ini tipenya motivator. Tapi saya jarang banget motivasiin orang, kayak bingung aja. Sebentar, ya, sebentar. Ini refleks-refleks yang seperti ini harus mulai dikikis nih ya. Oh iya. Jadi rejecting ourselves. Potensinya dikasih itu sama Tuhan. Kelihatan di garis-garis wajah, di semua ya, kode-kodenya dikasih. Kemudian kita udah rejecting. Nah, kita memang berada di environment di mana sejak kecil kita sering dibahasakan dengan pilihan-pilihan kata negatif. Terus kita biasa di reject. Banyak sekali ya sistem sekolah, guru. Kan mungkin baru di Ari Ginanjar aja yang agak beda kan sistemnya. Nah, begini ya, kalau ayah lihat wajah kamu itu bukan tipe-tipe coach yang serius ya, kayak masalah finance, ekonomi, yang kayak gitu kan coach banyak ya, manajemen dan sebagainya. Kalau ayah kok melihatnya lebih ke motivational building ya, terus inspiration, memberi inspirasi, kemudian mendorong orang untuk ayo maju, kamu pasti bisa dan sebagainya. Jadi dari orang nggak mau sampai mau, dari orang nggak semangat, semangat. Nah, itu yang ayah lihat di dalam potensi kamu. Kamu bisa punya suara yang berapi-api dan memotivasi. Kamu bisa punya gerakan lincah yang membangun energi kelas atau environment. Nah, itu yang harus dikembangkan. Tinggal nanti mau bidangnya apa, kamu pilih. Sekarang contohnya gini lah. Mungkin ini bukan kebetulan ya. Ini bukan kebetulan, tapi bagian dari takdir juga. Mungkin ya, mungkin. Sekarang kamu lihat ya. Kita bicara tentang hal yang sederhana, takdir sama nasib. Semua anak, semua orang itu pernah dengar. Seperti kamu juga dengar. Tapi pertanyaannya, apakah mereka paham? Satu. Apakah mereka tahu? Apakah mereka bisa baca tanda-tandanya? Coba bayangkan apa yang kamu rasakan ketika kamu dibaca kemudian banyak kecocokannya. Mungkin 100% enggak lah, karena bukan Tuhan kan. Tapi paling enggak banyak kecocokannya, terus pola-polanya ketemu. Coba kalau itu kamu lakukan di depan teman-teman kamu di sana, misalnya dalam satu forum apalah kita create gitu, atau kamu create, lagi ngumpul sama teman-teman, yuk kita bikin gini-gini gathering apa, terus tiba-tiba kamu lihat, kamu tahu nggak takdir, kamu begini, tak, dan itu kamu bisa langsung masuk ke mereka. Nah, muncullah kalimat-kalimat atau dorongan-dorongan untuk memotivasi. Kebayang ya?
Dan ayah pikir juga kamu akan ada kebahagiaan di situ. Ketika kamu tampil di depan orang, berbicara, diperhatikan, membuat mereka terinspirasi, termotivasi, bangkit. Dan entah kenapa ayah melihat kamu akan merasa bahagia sekali kalau kamu bisa melakukan itu pada orang lain. Kenapa kamu dikasih kinestetik? Karena orang kinestetik itu jarang capek, energinya banyak, semangatnya tinggi. Itu tanda-tanda bahwa kamu bakal dikelilingin, minimal keliling daerah dulu sebelum keliling dunia. Nah, kalau misalnya nanti keliling dunia, ya kamu harus mulai dari sekarang meraba-raba bidang apa yang mau kamu lakukan supaya kamu bisa mentraining orang di seluruh dunia. Jadi apa yang ada di takdir kepala kamu related dengan apa yang kamu step by step persiapkan. Gitu. Sayang sekali bahwa anak-anak sekarang ini, anak zaman sekarang dididik dalam sistem sekolah yang clueless. Yang penting kamu belajar, yang penting nilai bagus, tapi mereka nggak tahu where they going. Mereka mau kemana? Mereka itu siapa aslinya, pengennya apa, harusnya jadi apa. Can you imagine that? How lucky you are. Kamu dapat kesempatan untuk mulai menggali siapa kamu, kekuatan kamu, arah kamu. Ya kalau udah ketemu semua tinggal wujudkan. Kita buat path-nya, kita buat time frame-nya supaya lebih realistis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, udah kan dari tadi saya nyelam dulu. Nggak apa-apa, nyela bebas pokoknya. Mau nyela boleh, mau ngomong boleh, mau dengerin boleh. Relax aja, anggap aja ngobrol sama temen. Iya, udah Ustaz. Kayaknya udah deh. Udah ya, oke ya. Itu peta pertama Aisyah. Nah, peta pertama ayah baca dari penampilan. Oke, peta kedua itu dari sifat bawaan lahir. Jadi kalau Aisyah beberapa bersaudara gitu, 2 atau 3, itu nggak akan sama sifat bawaan lahirnya. Walaupun terlahir dari orang tua yang sama. Nah, rasanya gitu nggak Aisyah sama saudara? Sifat bawaan lahirnya sama atau beda? Beda. Beda. Beda atau beda banget? Beda. Beda doang, beda banget. Lumayan. Lumayan katanya. Nah, lumayan beda ya. Ya karena memang perbedaan itu untuk tujuan takdir. Jadi kalau dia takdirnya apa, dikasih sifatnya kayak gini nih yang cocok kata Tuhan. Kalau takdirnya apa, dikasih sifat yang cocok kayak gini. Nah, jadi kalau dibalik, sifat yang kayak gini cocoknya jadi apa gitu kira-kira. Kenapa harus? Boleh minum. Sayangnya nggak bisa ayah ngasih nih, jauh. Bentar ya. Iya, silakan.